Shalom jua-juah manbanta kerina senina moria se-GBKP ija pape kita kerina ringan ibas paksa enda ijenda ate kami cobakan guna ngorati karena bahan sermon PA Morianta ibas tanggal 16 Maret tanggal 22 Maret 2025 jana tema si breken manbanta ibas minggu sie eme seri ibas pengidah ras perbahanan alu ogen kuan-kuanan 22 ayat 1-2 dage mari dage tole artoto kita lebe gelasi orati kata di batanta enda artoto kita oh di bata Bapa kami sini surga kelandu tetap ipuji isembah kami ibas kegeluhan kami jana ibas paksa enda Tuhan ate kami guna ngorati karena bahan PA Moria kami si bakal ibabai kami ku tengah-tengah runggun kami skala-skala. Pengasup kami Tuhan guna ngangkai karena katandu enda ajari kami kelah ngasup kami ngaloken katandu enda sebab arah kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina-senina moria si oge lebih kitab kuan-kuanan 22 ayat 1-2 bagenda nina kata di bata gelar mahuli ergan kap asangken erta-erta kekelangan kala ergan asangken pira ras emas kala baya ras kala mesera lid perserina Tuhan kap sinepasa kerina ya sah ijenda senina-senina moria sekali paksa lid me sekala pendaki gunung enda erdalan ia janah ibas sada paksa jumpa ia 2 jalur sada jalur perdalanan tempat-tempat murah kelendalan nisa tapi situ huna dem kelalu bahaya sila tridah maka jalur si deban agak menantang ras sulit tapi aman janah banci mbabai pendaki seh ku puncak. Maka selaku pendaki kira-kira pendaki si bijak ia apa yang hendak ipilihna? Memilih jalur yang pertama atau jalur kedua? Para pendaki yang bijak biasana memilih jalur kedua meskipun sulit untuk dijalani. Senina-senina moria bagem kepeken kegeluhan ras perdalanan taibas geluh enda. Megati kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang memerlukan kebijaksanaan untuk melakukannya. Maka sekelenda kitab Amsal nina ibas berbahasa Indonesia, kuan-kuanan nina ibas bahasa Karo, mengajarkan kita sekelenda ugakin datkan kebijaksanaan ibas pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan geluh ibas zaman enda. Maka si pemana lebih arah pemahaman teologisna. Kitab kuan-kuanan enda ataupun kitab Amsal kita ketahui sebagai kitab yang berisi tentang kebijaksanaan. Istilah bahasa Ibranina masyal. Diterjemahkan Amsal entah ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat. Jadi arkiteken kitab enda ditulis Raja Salomo si itandai kita alu kebijaksanaan. Raja Salomo adalah raja yang meminta kebijaksanaan kepada Tuhan memulai kepemimpinannya sebagai raja pada masa itu. Salomo merasa bahwa tanpa hikmat Tuhan Salomo tidak bisa memimpin dan tidak akan berjalan dengan baik kepemimpinannya. Kalimat demi kalimat dituliskan Raja Salomo untuk memberi pengertian mengenai bagaimana perilaku bijak, bagaimana perilaku dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Artinya, tulisan-tulisan ini merupakan sebuah buku yang bertujuan untuk orang-orang bijak memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan lebih baik lagi. Jadi dasar untuk menjadi bijak dan berhikmat dikatakan oleh Amsal atau kuan-kuanan ini dalam Amsal 1 ayat 7. Gositah kerina ras-ras ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang berhikmat merupakan orang-orang yang mengenal Allah dan yang menaati perintah-perintahnya. Kemudian kita masuk di dalam Amsal 22 ayat 1. Dituliskan secara tegas oleh Salomo bahwa
Nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Artinya, nama yang baik tentunya dibangun dari perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan terpancar lewat perbuatan baik yang kita lakukan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Membangun nama baik merupakan sesuatu yang sangat berharga. Karena di situ kita akan berusaha untuk melakukan kebenaran, melakukan keadilan, kejujuran, dan damai sejahtera. Jadi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti akan hidup dengan menjaga nama baik, memiliki hati yang tulus dan melakukan perbuatan baik, benar, dan juga jujur. Kasih merupakan dasar dari segala perbuatan baik yang dilakukan. Segalanya boleh hilang daripada kita, tetapi kasih dalam diri kita tidak akan pernah hilang sampai selamanya. Segalanya juga boleh ada dan dimiliki, tetapi kasih jauh lebih penting daripada itu semua. Karena kasih, nama baik tidak dapat dibeli dengan apapun dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Mari kita perhatikan lagi Amsal 22 ayat 2. Kembali Salomo menuliskan bahwa orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya di mata Tuhan semua umat manusia itu adalah sama sebagai ciptaan yang mulia, tanpa membedakan siapa manusia dari status sosial, jabatan, ras, budaya, agama, bahkan orang kaya atau miskin. Jadi janganlah ada orang yang bermegah diri karena apa yang dimiliki sebagai harta kekayaan yang membuat perbedaan kaya dan miskin itu. Jadi Tuhan sebagai yang maha empunya memiliki kuasa yang besar bagi setiap orang. Hanya Tuhanlah yang patut disembah dan dimuliakan. Tuhan yang menjadi segala sesuatu menjadi lebih indah dan menjadikan lebih berarti. Tuhan yang memberi dan mencukupkan segala kekayaan dalam hidup manusia. Jadi biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala harta benda yang kita miliki. Nah, aplikasinya Senina Moria saat ini dengan perkembangan media sosial yang cukup pesat, kita bisa perhatikan ya Moria-Moria zaman ini. Nama baik bisa hancur karena munculnya kebencian dan fitnah. Dan kekayaan dapat dipertukarkan dengan apapun. Nah, tapi harus ingat, nama baik mengharumkan kehidupan. Apa gunanya seseorang memiliki harta kekayaan, tetapi reputasinya buruk? Nah, oleh karena itu, orang Kristen belajar melalui nasihat-nasihat bijak yang hari ini dituliskan bagi kita. Yang pertama, Senina Moria, bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, harta benda serta kekayaan yang kita peroleh saat ini pun adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita semata, bukan pula karena kehebatan kita. Demikian juga hidup kita yang mungkin tidak sekaya orang lain, tidak sehebat orang lain. Mungkin saja kita tidak memiliki apa-apa secara harta duniawi, tapi itu pun harus disyukuri. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, bukan untuk diperdebatkan, dijadikan bahan gosip, bukan juga untuk dibeda-bedakan dan membuat kita tidak percaya diri sampai kita tidak mau bergaul dengan orang lain, dan bahkan kita menganggap diri paling miskin sedunia, merasa tidak berguna dan iri hati kepada orang yang punya kekayaan dan harta benda yang lebih daripada kita. Walaupun kita mungkin tidak seperti orang lain, nama kita mungkin juga tidak terlalu terkenal seperti orang lain, tidak terpandang, kadang-kadang tidak diakui dan tidak diprioritaskan. Tapi nama baik yang kita miliki dengan apa adanya diri kita tetaplah harus kita syukuri, dan itulah harta yang sesungguhnya, Moria. Jadi hal sederhana ya yang Moria mungkin perlu kita lakukan, seperti berbuat kebaikan, menolong orang yang membutuhkan, memberi diri bagi pelayanan kasih,
turut empati, merasakan penderitaan orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan dalam hidupnya. Itulah harta yang paling berharga yang kita miliki, yang tidak semua orang di zaman ini bisa miliki. Jadi bersyukurlah memiliki itu dalam hidup kita. Bersyukurlah memiliki kasih dalam hati kita. Bersyukurlah memiliki kepekaan, sikap empati yang kita miliki. Dan tetaplah lakukan itu, karena hal itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Sehingga kita harus mengucap syukur oleh karenanya. Yang kedua, Senina Moria, jadilah orang yang penuh hikmat dan berlaku bijak. Dalam keseharian kita akan banyak orang yang kita temui berbeda dengan kita ya, secara ekonomi, kekayaan, harta benda, dan lain-lainnya. Hindari persoalan yang tidak perlu. Kita harus berhikmat, apalagi mencampuri urusan kekayaan dan harta benda orang lain. Kita boleh berbeda dalam hal itu, tapi jangan menimbulkan konflik, iri hati, dengki, amarah, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Fokus utama kita adalah bagaimana kita bisa saling mengisi, memperkaya satu dengan yang lain dengan kekayaan kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan saling mengampuni. Lalu yang ketiga, saudara-saudara kami Moria, jadikanlah diri kita sebagai teladan kebaikan, teladan iman, teladan dalam bersikap, teladan dalam berkata-kata dan perbuatan kita, juga teladan dalam karakter dan kepribadian kita. Dengan demikian keteladanan itu yang akan membuat nama baik kita itu tetap eksis ya, tetap terjaga dalam waktu yang panjang. Hanya orang yang punya integritas dan reputasi yang baiklah namanya akan tetap harum sampai kapanpun. Bukan hanya pada waktu dia hidup, tapi ketika sampai mati pun nama itu akan tetap harum. Jadi Senina Moria, mari kita lakukan 3 nasihat bijak dari kitab Amsal atau Kuan-Kuanan ini, dan kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya supaya kita juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Tuhan, gelarndu sibadia, ibas paksa enda, go tangkas katandu seh kubas kegeluhan kami. Ngasup kami Tuhan, dalankan katandu enda, canate kami, ibas pea Moria kami, pe enda kerina kari tuhu banci. Jadi sadar refleksi si luar biasa di tengah-tengah perpulungan kami. Bujur Tuhan di bata, ibas sermon kami, kata di bata singgo cecarkan enda. Sebab kami ibas gelar Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Amin.